Bapak Ibu, pernahkah suatu pagi tubuh terasa berat seolah tidak sanggup bangun dari kursi, lutut gemetar, lengan lemas, dan langkah terasa tertahan? Banyak orang mengira itu wajar karena bertambah usia. Tapi benarkah semua kelemahan ini hanya karena umur atau justru karena tubuh tidak mendapat bahan bakar yang tepat? Pertanyaan ini penting sebab semakin kita menua otot, tidak serta-merta hilang begitu saja. Seringkali masalahnya ada pada apa yang kita makan setiap hari. Dalam beberapa menit ke depan, kita akan mengupas 6 pilihan protein harian 4 sangat akrab di dapur Indonesia, dan 2 lainnya jarang dipakai lansia, namun sering mengubah hasil di klinik. Simak sampai akhir, karena justru 2 yang terakhir inilah yang paling sering membuat pasien saya terkejut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bapak Ibu sehat di usia penuh berkah. Tulis di komentar Bapak Ibu menonton dari kota mana dan usia berapa, supaya kita bisa saling menyapa. Perkenalkan, saya Dr. Rahmat Widodo. Di usia penuh pengalaman ini, lebih dari 30 tahun saya mendampingi para lansia di berbagai daerah Indonesia. Dari klinik kecil di desa hingga rumah sakit besar di kota keluhan, yang paling sering saya dengar adalah rasa lemah cepat lelah atau tidak lagi mampu melakukan hal sederhana, seperti menggendong cucu atau membawa belanjaan. Dan hampir selalu jawabannya dianggap karena usia. Padahal pengalaman saya menunjukkan banyak hal masih bisa diperbaiki bila kita memahami rahasia tubuh dan memilih sumber gizi dengan bijak. Hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu melihat sesuatu yang sering terlewat. Kita terbiasa mendengar anjuran minum susu, makan telur, atau membeli suplemen mahal. Tetapi ada 6 jenis makanan sumber protein yang selama ini ada di sekitar kita, bahkan sebagian besar setiap hari sudah kita lihat di meja makan, hanya tidak kita sadari kekuatannya. 4 di antaranya sangat akrab di dapur Indonesia, sementara 2 lainnya mungkin agak jarang didengar lansia, namun tetap mudah ditemukan di pasar atau supermarket. Justru 2 makanan inilah yang sering menimbulkan rasa penasaran, sebab manfaatnya jauh lebih besar daripada yang dibayangkan. Bapak Ibu, kesehatan lansia bukan ditentukan oleh obat mahal atau alat canggih. Justru pilihan sederhana setiap hari yang menjadi penentu apakah tubuh tetap kuat atau semakin rapuh. Itulah sebabnya dalam hitungan mundur kali ini saya akan mengajak Bapak Ibu mengenal 6 sumber protein cerdas. Setiap jenis memiliki peran berbeda, ada yang menjaga otot tetap aktif meski kita tidur, ada yang mengurangi nyeri sendi, ada pula yang memperbaiki pencernaan sehingga nutrisi benar-benar diserap tubuh. Mari kita telusuri satu persatu. Saya percaya, setelah mendengarkan sampai akhir, Bapak Ibu akan melihat bahwa menjaga kesehatan lansia tidak serumit yang dibayangkan. Bahkan bisa dimulai dari meja makan keluarga kita sendiri. Bapak Ibu tentu sering melihat onde-onde di pasar, dengan taburan biji kecil berwarna putih krem di atasnya. Hampir semua orang menganggap wijen itu hanya hiasan pelengkap rasa gurih manis. Tetapi tahukah Bapak Ibu, di balik bentuknya yang sederhana, wijen menyimpan rahasia besar untuk kesehatan lansia. Wijen adalah salah satu sumber protein nabati yang lengkap mengandung asam amino penting yang dibutuhkan tubuh. Selain itu, biji kecil ini sangat kaya kalsium, bahkan jumlahnya bisa menyaingi segelas susu. Kalsium inilah yang menjaga tulang tetap padat, mencegah keropos, sekaligus membantu otot berkontraksi dengan baik. Bagi lansia, menjaga tulang dan otot berarti menjaga kemandirian sehari-hari. Saya pernah mendampingi Pak Suroso, usia 65 tahun dari Yogyakarta. Beliau sering mengeluh kram di betis ketika malam hari. Sudah minum obat penghilang nyeri tetap saja kambuh. Suatu kali saya sarankan menambahkan taburan wijen ke dalam bubur pagi atau sayur tumis. 2 bulan kemudian Pak Suroso berkata, kram malamnya jauh berkurang. Ia merasa lebih tenang tidur dan paginya lebih ringan untuk jalan kaki ke masjid. Ada satu hal yang sering tidak diketahui. Banyak lansia hanya fokus pada protein besar seperti daging atau susu, padahal tubuh di usia lanjut kadang sulit mencerna sumber berat tersebut. Wijen justru mudah diserap dan tidak membebani pencernaan. Itulah sebabnya ia menjadi pilihan bijak untuk kesehatan lansia. Bapak Ibu bisa menaburkan 1 sendok makan wijen ke atas bubur kacang hijau, menambahkan ke sayur bening, atau memanggang tempe dengan baluran biji wijen. Jika ingin mencoba sesuatu yang lebih modern, chia seed juga bisa menjadi alternatif. Bentuknya mirip, hanya perlu direndam sebentar lalu dicampur ke dalam air hangat atau yogurt. Hasilnya tubuh mendapat tambahan protein, serat, dan omega 3 yang bermanfaat bagi sendi dan jantung. Sekarang saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu, selama ini apakah wijen hanya dianggap hiasan makanan?
Coba bayangkan jika setiap hari kita menambahkannya sedikit saja, apakah mungkin otot dan tulang kita tetap kuat tanpa harus membeli suplemen mahal? Kesehatan lansia tidak selalu ditentukan oleh obat dokter. Seringkali kuncinya ada pada bahan-bahan sederhana yang selama ini kita anggap sepele. Dan wijen adalah contoh pertama bahwa makanan kecil dapat membawa perubahan besar. Kalau biji kecil seperti wijen bisa memberi dampak besar, bagaimana dengan segelas yogurt yang menutrisi otot di siang hari dan melepaskan asam amino perlahan sepanjang malam? Itulah alasan kita masuk ke nomor 5 yogurt Yunani. Bapak Ibu di kota-kota besar anak muda sering terlihat membawa cup yogurt Yunani dianggap sebagai makanan gaya hidup modern. Tetapi yang jarang disadari justru lansialah yang paling banyak mendapat manfaat dari makanan ini. Pertanyaannya, mengapa yogurt Yunani lebih istimewa dibanding yogurt biasa? Perbedaannya ada pada proses penyaringan. Yogurt Yunani mengandung protein hampir 2 kali lipat dibanding yogurt biasa. Di dalamnya terdapat kombinasi whey dan kasein. Whey bekerja cepat memberi asam amino untuk otot, sedangkan kasein dicerna lambat menjaga suplai protein tetap tersedia selama berjam-jam, bahkan ketika Bapak Ibu sedang tidur. Artinya yogurt Yunani tidak hanya menyegarkan, tetapi benar-benar menjadi mesin perbaikan otot sepanjang siang dan malam. Mari saya ceritakan pengalaman Ibu Siti, 62 tahun dari Surabaya. Beliau sering mengeluh perut kembung dan mudah lelah setelah sarapan berat. Saat saya sarankan mengganti sarapan dengan segelas yogurt Yunani polos ditambah potongan buah, hasilnya mengejutkan. Dalam 3 minggu perutnya terasa lebih nyaman, ia tidak lagi cepat letih di pagi hari, dan berat badannya pun lebih stabil. Beliau berkata, "Saya merasa lebih ringan dokter dan lebih semangat mengurus cucu." Ada juga faktor penting lain, probiotik. Yogurt Yunani kaya dengan bakteri baik yang membantu usus bekerja lebih optimal. Ini sangat penting karena pada usia lanjut enzim pencernaan berkurang sehingga tubuh sulit menyerap gizi. Dengan probiotik penyerapan protein dan vitamin meningkat sehingga makanan yang Bapak Ibu konsumsi benar-benar dimanfaatkan oleh tubuh. Namun ada satu twist menarik. Banyak lansia hanya menganggap yogurt sebagai minuman ringan. Padahal penelitian dari Stanford menunjukkan orang tua dengan usus sehat mampu menyerap 43% lebih banyak asam amino dari makanan mereka. Itu artinya yogurt Yunani bukan sekadar minuman, tapi pintu untuk mengoptimalkan seluruh asupan protein harian. Cara menikmatinya sederhana. Pilih yogurt Yunani polos tanpa gula tambahan. Bisa dikombinasikan dengan potongan buah beri, taburan biji wijen, atau sedikit madu alami. Konsumsi 2 kali sehari, sekali di pertengahan pagi dan sekali di sore hari, agar sintesis protein otot terjaga sepanjang hari. Bagi yang intoleransi laktosa, pilih yogurt rendah laktosa atau mulai dari porsi kecil. Perhatikan respons pencernaan dan sesuaikan. Sekarang saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu, apakah selama ini yogurt hanya dianggap camilan anak muda? Bagaimana jika ternyata inilah rahasia sederhana agar kesehatan lansia tetap kuat, otot tidak cepat menyusut, dan energi tetap terjaga meski usia bertambah? Setelah kunci probiotik dari yogurt, kita kembali ke mangkuk tradisional hangat terjangkau dan bila dikombinasikan dengan tepat mampu membentuk protein komplit setara sumber hewani. Inilah nomor 4, kacang hijau. Bapak Ibu, siapa yang tidak kenal dengan bubur kacang hijau? Dari desa sampai kota makanan ini sudah lama menemani kita. Biasanya dianggap hanya sebagai camilan sore atau sajian hangat di warung kecil. Tetapi pernahkah Bapak Ibu berpikir, apakah bubur sederhana ini bisa menjadi senjata rahasia untuk kesehatan lansia? Kacang hijau mengandung protein nabati yang mudah dicerna, ditambah folat, zat besi, dan magnesium. 3 zat gizi ini sangat penting bagi lansia. Folat membantu pembentukan sel darah merah baru, zat besi membawa oksigen ke seluruh tubuh, sedangkan magnesium menjaga kontraksi otot agar tidak cepat lemah. Jadi setiap kali Bapak Ibu menikmati semangkuk bubur kacang hijau, tubuh sebenarnya mendapat bahan bakar penting untuk otot dan jantung. Saya teringat pada Pak Hadi, 70 tahun dari Bandung. Beliau sering mengeluh cepat lelah, bahkan berjalan 200 meter saja sudah ngos-ngosan. Setelah berdiskusi, saya sarankan mengganti sarapan berat yang sering membuatnya mengantuk dengan bubur kacang hijau 3 kali seminggu. 2 bulan kemudian beliau datang dengan wajah cerah bercerita bahwa kini mampu berjalan ke masjid tanpa berhenti. Saya tidak menyangka bubur murah bisa membuat napas lebih panjang, katanya sambil tersenyum. Yang menarik, kombinasi kacang hijau dengan beras merah sebenarnya menciptakan protein komplit setara dengan sumber hewani.
Cara ini sudah lama dilakukan oleh budaya Asia, hanya saja kita sering melupakannya. Dengan gabungan tersebut, tubuh lansia memperoleh semua asam amino esensial yang diperlukan untuk membangun dan menjaga massa otot. Ada juga manfaat lain yang sering diabaikan. Kacang hijau kaya serat membantu pencernaan tetap lancar. Lansia yang sering sembelit akan sangat terbantu. Pencernaan yang sehat berarti nutrisi bisa diserap maksimal sehingga kesehatan lansia tetap terjaga tanpa perlu suplemen mahal. Sekarang saya ingin bertanya Bapak Ibu, kapan terakhir kali menikmati bubur kacang hijau? Apakah hanya dianggap makanan ringan atau mulai melihatnya sebagai sumber energi untuk otot dan jantung? Dari mangkuk bubur kita beralih ke lauk pasar. Banyak yang mengira harus membeli ikan impor agar sehat. Padahal ikan laut lokal bisa sepadan bila diolah dengan benar. Mari ke nomor 3, ikan kembung tongkol dan sarden. Bapak Ibu, setiap kali ke pasar tradisional, kita sering melihat tumpukan ikan kembung tongkol atau sarden. Harganya jauh lebih murah dibanding salmon atau tuna impor. Karena itu banyak lansia meremehkannya, menganggap ikan lokal hanya untuk lauk sederhana. Tapi apakah benar ikan murah ini tidak memberi manfaat besar? Justru sebaliknya, disinilah letak kejutan besar untuk kesehatan lansia. Ikan laut seperti kembung tongkol dan sarden mengandung protein berkualitas tinggi ditambah omega 3 dalam jumlah melimpah. Omega 3 bukan hanya sekadar lemak baik. Ia berfungsi melawan peradangan, menjaga elastisitas pembuluh darah, dan membantu sendi tetap lentur. Bagi lansia manfaat ini sangat penting, mengurangi nyeri lutut, melindungi jantung, dan menjaga otot tetap kuat. Saya masih ingat cerita Ibu Marni, 68 tahun dari Semarang. Beliau dulu sering mengeluh lutut kaku, sehingga sulit naik tangga rumah. Setelah saya sarankan menambahkan ikan tongkol kukus 2 kali seminggu dalam 2 bulan, kondisinya banyak berubah. Sekarang saya bisa naik ke lantai 2 tanpa berhenti di tengah, katanya sambil tertawa. Ia bahkan mengaku tidurnya lebih nyenyak, rasa pegal di kaki pun berkurang. Banyak orang mengira manfaat besar hanya bisa didapat dari salmon atau ikan impor mahal. Padahal penelitian dari Universitas Hasanuddin menunjukkan omega 3 pada ikan kembung lokal bisa lebih tinggi, bahkan mendekati 2 kali lipat dibanding salmon. Jadi lauk sederhana yang kita beli di pasar justru bisa menjadi benteng kesehatan lansia. Namun ada satu hal penting yang perlu diperhatikan. Cara memasak sangat menentukan apakah manfaat ikan benar-benar sampai ke tubuh atau malah hilang begitu saja. Ikan yang digoreng berulang dengan minyak hitam pekat justru hanya menambah kolesterol dan lemak jenuh. Untuk menjaga kesehatan lansia, ikan sebaiknya diolah dengan cara kukus pepes atau dibuat sup bening. Dengan begitu gizinya tetap terjaga tanpa menambah beban pencernaan. Jika menggunakan ikan kaleng, pilih varian rendah sodium dan bilas bersih terlebih dahulu, terutama bagi lansia yang memiliki hipertensi atau asam urat. Bapak Ibu, pernahkah terpikir bahwa lauk ikan tongkol yang sederhana di dapur bisa lebih berharga daripada suplemen mahal? Bagaimana jika ternyata kunci menjaga kekuatan otot dan jantung ada pada ikan yang setiap hari kita lihat di pasar? Sebelum memikirkan menu mahal, mari kembali ke satu butir telur, makanan yang semua orang punya, namun cara mengonsumsinya yang menentukan manfaatnya. Inilah nomor 2, telur rebus sumber leusin, yang menghidupkan saklar sintesis protein untuk otot lansia. Bapak Ibu, telur adalah makanan yang hampir setiap hari ada di dapur. Murah, mudah diolah, dan rasanya disukai semua umur. Namun pertanyaannya, apakah kita sudah benar-benar tahu cara memakannya agar manfaatnya maksimal untuk kesehatan lansia? Telur mengandung leusin, salah satu asam amino yang sangat penting. Leusin ini ibarat tombol saklar yang menyalakan mesin pembentukan otot. Pada usia lanjut, tubuh sering mengalami resistensi anabolik, yaitu kondisi ketika otot tidak lagi responsif terhadap protein biasa. Tetapi, leusin dari telur rebus mampu menembus hambatan ini, membuat otot kembali mendengar sinyal untuk tumbuh dan memperbaiki diri. Saya teringat Pak Budi, 66 tahun dari Makassar. Beliau sering mengeluh cepat letih saat membawa belanjaan dari pasar. Setelah berdiskusi, saya sarankan untuk rutin mengonsumsi 1-2 butir telur rebus setiap pagi, bukan telur goreng berminyak. 2 bulan kemudian beliau bercerita bahwa kini bisa membawa kantong belanjaan tanpa berhenti di jalan. Bahkan saat menggendong cucunya, ia merasa jauh lebih kuat. Sayangnya banyak orang lansia salah mengolah telur. Digoreng dengan minyak berulang hingga gosong, atau dibuat telur asin dengan kadar garam sangat tinggi. Cara seperti ini justru membebani jantung dan ginjal. Padahal dengan direbus sederhana, telur tetap utuh, kandungan proteinnya rendah, lemak tambahan, dan aman untuk pencernaan.
Bagi mereka yang memiliki dislipidemia parah atau alergi tertentu, lebih baik memilih pendekatan yang lebih hati-hati karena hal ini jauh lebih bermanfaat dibandingkan pantang total. Penelitian dari Universitas Indonesia menemukan bahwa lansia yang rutin makan 2 butir telur rebus setiap hari memiliki otot lebih padat dan keluhan cepat lelah berkurang signifikan dibanding mereka yang jarang makan telur. Ini membuktikan bahwa bahan sederhana bisa memberi hasil yang jauh lebih nyata daripada suplemen mahal. Bapak Ibu, pernahkah merasa ragu makan telur karena takut kolesterol naik? Padahal yang membuat kolesterol melonjak bukan telurnya melainkan cara pengolahannya. Jika direbus justru menjadi sahabat terbaik otot dan otak di usia lanjut. Ketika telur sudah menyalakan, mesin pembentukan otot kini saatnya ke jantung dapur Indonesia, hidangan yang dulu dianggap sederhana namun sebenarnya adalah superfood bagi usia lanjut. Nomor 1, tempe. Bapak Ibu, hampir setiap hari kita melihat tempe di meja makan, digoreng garing, ditumis pedas, atau dijadikan lauk sederhana bersama nasi hangat. Karena terlalu sering hadir, banyak yang menganggapnya makanan biasa, bahkan makanan murah. Padahal bagi kesehatan lansia, tempe adalah superfood yang tidak kalah dengan makanan impor mahal. Tempe terbuat dari kacang kedelai yang difermentasi. Proses fermentasi inilah yang membuat tempe istimewa. Protein nabatinya menjadi lebih mudah dicerna oleh tubuh lansia, sehingga tidak menimbulkan rasa berat di perut. Lebih dari itu, fermentasi juga menghasilkan probiotik alami yang membantu kesehatan usus. Usus yang sehat berarti penyerapan gizi lebih baik, dan inilah kunci menjaga kekuatan otot serta energi sehari-hari. Saya masih ingat kisah Ibu Ratna, 63 tahun dari Solo. Beliau memiliki gula darah yang sering naik turun dan tubuhnya mudah lemas. Setelah saya sarankan mengganti lauk daging merah mahal dengan tempe kukus atau tempe tumis ringan, kondisinya membaik. Sekarang badan terasa lebih enteng, gula darah lebih stabil, dan saya lebih kuat beraktivitas, katanya saat kontrol rutin. Tempe juga kaya isoflavon senyawa yang mampu mengurangi peradangan dan menjaga kesehatan jantung. Inilah sebabnya lansia yang rutin makan tempe memiliki risiko lebih rendah terkena penyakit kardiovaskular. Ditambah lagi kandungan kalsium, zat besi, serta vitamin B kompleks yang lengkap membuat tempe bukan sekadar lauk, tapi paket gizi lengkap untuk kesehatan lansia. Namun ada twist yang perlu diingat. Tempe goreng garing dengan minyak berulang justru menghilangkan sebagian manfaatnya dan menambah beban kolesterol. Cara yang lebih tepat adalah dikukus, dipanggang, dibuat pepes, atau ditumis dengan sedikit minyak sehat. Dengan cara ini, nutrisi tetap terjaga, otot tetap kuat, dan pencernaan lebih nyaman. Penelitian dari Universitas Gadjah Mada menunjukkan lansia yang mengonsumsi tempe minimal 4 kali seminggu memiliki massa otot 18% lebih baik dibanding kelompok yang jarang makan tempe. Ini bukti ilmiah bahwa makanan sederhana khas Indonesia mampu bersaing dengan protein hewani mahal sekalipun. Bapak Ibu, pernahkah kita menyadari bahwa makanan yang sering dianggap remeh justru bisa menjadi kunci panjang umur sehat? Bagaimana jika ternyata tempe yang ada di meja makan setiap hari adalah obat alami untuk menjaga otot, tulang, jantung, dan pencernaan tetap prima di usia lanjut? Kesehatan lansia tidak perlu dicari jauh-jauh. Ia ada di dapur kita sendiri, dalam bentuk potongan tempe hangat yang sederhana. Dan inilah alasan mengapa saya menempatkan tempe sebagai nomor 1 dalam daftar protein cerdas untuk lansia Indonesia. Sekarang mari kita rangkum seluruh perjalanan ini agar Bapak Ibu bisa melihat gambaran utuh bagaimana 6 makanan sederhana dapat mengubah kualitas hidup. Bapak Ibu, kita sudah menelusuri 6 makanan sumber protein cerdas yang dapat menjadi sahabat terbaik di usia lanjut. Mari kita rangkum kembali. Nomor 6, biji wijen dan chia seed kecil. Bentuknya namun besar manfaatnya bagi tulang dan otot. Nomor 5, yogurt Yunani, yang ternyata bukan sekadar camilan anak muda, tetapi mesin perbaikan otot dan pencernaan. Nomor 4, bubur kacang hijau, makanan tradisional yang mampu memberi energi dan memperkuat darah. Nomor 3, ikan laut lokal seperti kembung tongkol dan sarden, murah harganya, tetapi kaya omega 3 untuk jantung dan sendi. Nomor 2, telur rebus sederhana, namun mengandung leusin yang mampu menyalakan kembali mesin pembentukan otot. Dan nomor 1, tempe kebanggaan Indonesia, yang terbukti menjadi superfood bagi kesehatan lansia. Bapak Ibu, semua contoh tadi mengingatkan kita bahwa menjaga tubuh tetap kuat di usia senja tidak harus mahal. Kita tidak perlu bergantung pada suplemen impor atau obat-obatan yang penuh efek samping.
Justru makanan sederhana yang sudah akrab sejak kecil bisa menjadi fondasi kesehatan lansia bila dikonsumsi dengan cara yang benar. Sekarang saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk merenung sejenak. Dari 6 makanan tadi, mana yang paling sering Bapak Ibu konsumsi? Apakah tempe setiap hari atau mungkin ikan laut seminggu sekali? Tulis di kolom komentar, karena pengalaman Bapak Ibu bisa menjadi inspirasi bagi banyak orang lain yang sedang mencari jalan menjaga kesehatan lansia. Ingat, setiap kali kita memilih lauk menaburkan wijen ke bubur atau merebus telur di pagi hari itu, bukan sekadar memasak. Itu adalah keputusan kecil yang bisa menentukan apakah kita tetap kuat menggendong cucu berjalan ke masjid atau bekerja di kebun tanpa lelah. Kesehatan lansia lahir dari kebiasaan sehari-hari, bukan dari resep ajaib. Rencana 7 hari 1-2 tambah 1 SDM wijen setiap hari. Hari 3 yogurt Yunani 2 kali. Hari 4 sarapan bubur kacang hijau. Hari 5 lauk ikan kembung tongkol. Hari 6 2 butir telur rebus di pagi hari. Hari 7 tempe kukus pepes. Ulangi siklus ini selama 4 minggu. Catat perubahan energi, kualitas tidur, dan kekuatan genggaman. Itulah cara sederhana membangun kesehatan lansia dari dapur sendiri. Jangan lupa bagikan video ini kepada saudara tetangga atau grup keluarga di WhatsApp. Bisa jadi satu kali berbagi membuat seseorang terhindar dari kelemahan otot atau patah tulang di usia lanjut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bapak Ibu selalu sehat kuat dan diberkahi umur panjang.